Warahmatullah kaum muslimin muslimat ikhwan wal akhwat, wabil khusus kepada tuan rumah yakni Ibu Hajah Susi Darmawan dan suami beliau Bapak Nana. Masya Allah. Terkadang mohon maaf nih Ibu, saya walaupun beliau itu belum haji atau tidak, saya doa. Amin. Ya. Jadi jangan saya belum haji, insya Allah Ustaz. Doa saya semoga Allah memanggil Ibu untuk bisa menghadap ke rumahnya di Makkah. Amin. Semoga keluarga Ibu juga Bapak dalam hal ini rumahnya juga yang diizinkan untuk kita jadikan sebagai majelis ilmu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik li Susi Darmawan wa zawjiha fi nafsiha wa ahliha wa maliha. Ya Allah, berikanlah keberkahan khususnya kepada Ibu Susi Darmawan dan juga suami beliau, kepada dirinya, harta dan keluarganya. Amin. Apa sih keutamaannya jika rumah itu dijadikan oleh kita sebagai tempat untuk menuntut ilmu, terutama kita membaca Al-Quran? Nah, ini perlu kita ketahui sehingga kita kalau tahu maksudnya dan tahu artinya dan tahu keutamaannya, kita akan bersemangat melakukannya. Rasulullah SAW bersabda, fa inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi yaqra'u fihi al-Qur'an. Sesungguhnya syaitan akan berlari atau menjauh dari sebuah rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran. Nah, sebelumnya hadis tersebut mengatakan iqra'u zahrawain, bacalah oleh kalian dua cahaya. Apa yang dimaksud dengan dua cahaya? Cahaya pertama adalah suratul Baqarah, yang kedua adalah suratul Imran. Nah, tadi kita udah baca apa tuh? Surat Al-Baqarah. Semoga itu menjadi wasilah bagi rumah ibu ini terhindar dari setan. Maksudnya bukan setan-setan yang kita tahu pocong, bukan. Sifatnya, sifat syaitoniyahnya. Syaitan itu sifatnya aba wastakbar, enggan, nggak mau dinasihatin dan sombong. Nah, kalau di rumah itu ada ayah, ada ibu, ada anak, sifatnya terbebas dari dua hal ini, insya Allah itu rumahnya baiti jannati gitu ya. Kita nasihati, saling menasihati ayah ke ibu, ibu ke anak. Ayah juga nggak selamanya beliau itu adalah orang yang benar, terus ada salahnya dinasihati. Kalau mau menerima gitu ya, dan dia tidak sombong, insya Allah itu cahaya Allah semuanya gitu. Nah, minal baitil ladzi yaqra'u fihi al-Qur'an, akan lari rumah setan itu dari rumah yang selalu dibacakan oleh Al-Quran. Nah, biasanya saya secara pribadi, kalau saya tidak meniatkan baca Qurannya Al-Baqarah dan Imran, surat Al-Imrannya dari awal, maka saya membaca ada beberapa ayat-ayat yang Rasulullah SAW memberikan fadilah di sana. Seperti ayat kursi. Nah, ayat kursi insya Allah sudah hafal semuanya ya. Ya. Gimana sih? Allah la ilaha illallah rahmanir rahim, la ta'khudhuhu sinatu wala naum, dan seterusnya. Kapan Ustaz itu dibacanya? Sesempatnya. Kalau saya mengkhususkannya, saya baca salat malam. Jadi 11 rakaat itu saya akan di 2 rakaat pertama saya baca surat Al-Baqarah ayat kursi ini, kemudian surat terakhir daripada surat Al-Baqarah. Kemudian surat Al-Imran di rakaat yang kedua atau rakaat yang ketiga atau dan keempat. Itu ayat yang menjelaskan bahwa sesungguhnya inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Itu doa-doa semuanya. Nah, kita dawamkan itu.
Kan banyak ayat-ayat di dalam surat Al-Baqarah dan Al-Imran itu. Wah, mana nih yang kita pilih? Ternyata ada ayat-ayat yang Rasulullah memilihnya. Di dalamnya ada fadilah-fadilah. Seperti surat ayat kursi tadi, ya. Jadi ayat kursi itu pernah dibacakan oleh Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ini diamanahkan oleh Rasulullah untuk menjaga gandum-gandum dan kurma-kurma. Ternyata di dalamnya ada yang hilang. Dicari siapa yang mencari, 2 hari hilang, 2-3 hari hilang. Akhirnya Abu Hurairah tidak tidur. Ketika tidak tidur itulah ternyata ada yang ngambil dan ditangkap oleh Abu Hurairah. Ternyata yang ditangkap itu adalah jin. Setelah jin, kata Abu Hurairah, aku akan melaporkan kamu kepada Rasulullah. Jangan, katanya. Kenapa? Begini aja dah, aku ajarkan. Apa? Ayat yang jika kamu bacakan, maka jin seperti aku dan yang lebih hebat daripada aku, dia akan lari. Nah, akhirnya dibacakan surat itu. Ayat kursi itu. Ya. Allahu la ilaha illa huwar rahmanur rahim. La ta'khudhu sinatun dan seterusnya. Nah, itu. Jadi kalau sekarang banyak orang yang kalau misalnya ada setan ada apa, wah baca ayat kursi gitu. Bukan itu maksudnya. Ya, udah baca ayat kursi hilang, bukan seperti itu maksudnya. Ayat kursi itu dibacakan akan memberikan efek kepada kita jika kitanya bertakwa kepada Allah. Kalau orang yang nggak pernah sholat sama aja 11-12 baca ayat kursi berapa kali juga Allah nggak bakalan ngasih fadilah daripada itu. Nah, dibacanya harus dengan penghayatan. Tiap hari kita bacain di rumah kita. Sholatnya pindah-pindah nih. Misalnya ibu hari ini sholatnya di kamar ibu, besok lagi sholat di kamar bapak, besok lagi di kamar anak, di ruang tengah, di tamu, sholat malam. Terutama ibu ya, kalau bapak ke masjid. Nah itu insya Allah ya rumah kita ini auranya aura ya bagus lah gitu. Masuk orang ke dalam itu betah gitu ya. Ada gitu. Kenapa? Karena dibaca. Kita beriman itu kepada Allah. Yang Rasul katakan itu kita harus beriman itu. Kalau kita tidak beriman, kita nggak percaya sama Rasul, berarti kita dipertanyakan keimanan kita. Sama Rasul aja kita nggak percaya. Nah Rasul bilang baca pun Quran di rumah kamu. Nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Terangilah cahaya rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Ya. Jadi nanti mudah-mudahan Ibu Susi Darmawan setelah ini lebih semangat lagi untuk membaca Al-Quran dan didawamkan tadi ya setiap hari kita membaca Quran 5 kali sehari minimal setelah sholat ya 10 ayat, nanti pada zuhur 10 ayat. Yang bisa mendawamkan ya hanya ibu-ibu di rumah. Kalau ayahnya susah di luar kerja dia. Makanya orang Islam kalau enggak dia bisa mengatur waktu sehari 5 kali itu dia susah zikir. Makanya ketika sholat itu habis sholat jangan langsung kabur, zikir. Kenapa? Karena kita susah kalau zikir lagi kerja, nggak konsentrasi, gitu ya. Makanya harus dipaksa 5 waktu itu kita usahakan momen kita tinggalkan semua pekerjaan kita zikir kepada Allah. Bahkan kalau di kantor-kantor ya habis sholat itu waktu paling enak untuk istirahat tuh kalau habis sholat tuh. Habis sholat duhur gitu ya. Karena dia penat di kantor habis sholat assalamualaikum beleg aja langsung tidur gitu. Itu kayaknya enak banget. Apalagi kalau di kantor susah tidur, sholat Jumat paling enak tidur. Ya. Perut kenyang. Iya, gitu. Saya dulu gitu. Susah banget di kantor diomelin mulu sama atasan. Pengen sholat Jumat, tapi sholat Jumat paling enak tidur. Walaupun cuma berapa menit gitu. Tahu kita dibangunin, pas dibangunin ini kok cepat amat. Entenya yang tidur kelamaan gitu. Gitu Mas. Nah gitu barangkali. Jadi Al-Quran jangan sampai lepas dari diri kita, terutama kita Al-Qurankan bumi kita, rumah kita gitu, dan kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu athar itu adalah perkataan sahabat.
Abdullah ibnu Mas'ud, seorang sahabat Rasulullah SAW yang memiliki keterbatasan fisik, kakinya itu kecil. Ya. Ketika beliau naik ke pohon kurma, itu orang-orang yang ada di bawah ngetawain dia. Ternyata Rasul tahu, dipanggil semua tuh orang-orang yang ngetawain dia dari bawah itu. Rasul bilang, jika kamu tahu kakinya Abdullah bin Mas'ud itu, bila ditimbang dengan amal kalian nih semadinah, masih lebih berat kakinya Abdullah bin Mas'ud. Itu sangat luar biasa Abdullah bin Mas'ud. Ahli Quran. Beliau mengatakan, man ahabba ay ya'lama annahu yuhibbul Quran, Allah wa Rasul. Barang siapa yang ingin tahu kepada seseorang yang dia itu cinta kepada Allah dan Rasulnya, fanzur, kata Abdullah bin Mas'ud, maka lihatlah. Idza ahabba Allah ahadabal Quran fa innahu yuhibbullah wa rasul. Jika dia cinta kepada Al-Quran, maka dia sudah dipastikan cinta Allah dan Rasul. Jadi kalau ada orang bilang saya cinta kepada Allah tapi dia jarang baca Quran, perlu ditanyakan untuk kecintaan dia kepada Allah. Bukti bahwa dia cinta kepada Allah dan Rasul, dia cinta kepada Al-Quran dan kepada segala sesuatu yang berbau Al-Quran. Pekerjaan gitu, yang ada hal-hal yang bisa mengingatkan dia kepada Allah dan Rasulnya, dia cinta. Pakaian, ucapan, tingkah laku kita. Pokoknya kalau cinta Quran, bawaannya tuh pengen ngajak orang untuk ingat Quran aja. Ya, kita punya mobil misalnya warnanya putih. Wah, ternyata Rasulullah punya kendaraan namanya Qaswa, untanya putih. Saya kasih nama mobil saya Qaswa. Kenapa? Ingat kepada unta Rasul. Gitu. Terus punya rumah juga kita tempelin semuanya. Sebelum masuk ucapkan salam, masuk ke kamar mandi doanya ada, ketika kita makan doanya ada, ketika mau tidur doanya ada. Bahkan di mobil kita tempel itu. Ketika kita mau naik mobil, apa doanya? Itu termasuk orang yang cinta kepada Allah dan Rasul itu kalau begitu. Gitu. Jadi kita ingat terus sama Allah itu. Ana ma'abdi ma dzakarani wa taharraqat bihi syafatah. Aku, kata Allah, bersama hambaku selama dia ingat kepadaku dan menggerakkan lisannya karena aku. Kalau udah ingat kepada Allah, maka buktikan ingatannya itu dengan ucapan. Ucapannya ucapan apa? Ucapan thayyibah, kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Kata Rasulullah SAW, ahabbul kalam 'ala Allahi arba. Ada 4 kata yang disukai oleh Allah. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Engkau tidak akan salah jika memulai dari mana saja dari keempat kata ini. Apa keempat kata itu? Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Kita kalau sering ngucapin itu Allah suka. Nah kalau Allah udah suka, apapun yang kita minta dikasih. Itu begitu kan ya. Kita kalau suka sama anak walaupun nggak minta kita kasih. Bos, pimpinan perusahaan, melihat karyawannya rajin banget ya. Pokoknya mengutamakan apa yang diperintahkannya. Belum gajian udah dikasih duluan. Kenapa? Karena suka. Nah ini yang menyukai kita Allah. Ya, Allah Maha tahu. Makanya rezeki orang-orang beriman min ghairi layah tasib, dari arah yang tidak diduga-duga. Ya. Nggak tahu, alhamdulillah dapat rezeki. Nggak tahu kok aneh, gitu. Nggak biasa-biasa aja. Itu rezekinya orang-orang bertakwa itu. Walaupun dia tuh nggak punya rumah, nggak punya ini, cuma hidupnya senang. Orang yang bertakwa itu. Madzakarani wa taharraqat bihi syawat, dan menggerakkan lisannya karena aku. Kemudian ada lagi kalimat yang lain yang disukai oleh Allah. Ya. Habibatani 'alar Rahman. Ada 2 kata yang disukai oleh Ar-Rahman. Ar-Rahman itu nama kata dari selain Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus itu ya. Ya. Khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan. Nah 2 kata ini sangat ringan diucapkan oleh mulut, akan tetapi memberikan efek amalan kebaikan kita timbangannya lebih berat. Nah apa kalimat tersebut? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim.
Jadi kita terus berzikir tuh Pak. Apalagi sekarang lagi ya zaman-zaman yang penuh banyak fitnah ini. Kadang-kadang kita kalau misalnya melihat hal-hal yang nggak sesuai dengan hati kita, kita bawaannya emosi. Kalau kita nggak ingat sama Allah, keluarnya tuh ya yang buruk-buruk. Tapi kalau kita ingat sama Allah, ya Allah. Kenapa? Allah sudah menjelaskan itu semuanya dalam Al-Quran. Kitanya aja yang nggak pernah baca Quran, begitu ya. Sekarang ada peperangan, ada LGBT, ada kerusakan dalam Al-Quran dijelasin semua itu. Jadi orang-orang beriman itu nggak bakalan takjub dengan hal-hal seperti itu. Kata Allah, kullu naba'in mustaqarrun fasawfa ta'lamun. Setiap hal-hal berita yang besar yang ada di sekitar kamu itu mustaqarrun, pasti akan terjadi dan kamu pasti akan mengetahuinya. Jadi ada perang, udah biasa itu. Dulu sering perang sejarah kita. Kemudian ada pasukan yang sedikit mengalahkan pasukan yang banyak. Dalam Al-Quran sudah ada. Oh, adanya kejadian rusaknya mental. Udah dikasih tahu sama Nabi. Cuma kitanya aja yang nggak pernah baca hadis, nggak pernah baca Quran. Seakan-akan, luar biasa ya. Padahal orang Muslim biasa aja. Makanya nanti ketika terjadinya hari kiamat, manusia yang tidak pernah memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah itu, nggak pernah baca peringatan-peringatan dalam Al-Quran, mengatakan waqala al-insanu malaha. Dalam surat apa tuh waqala al-insanu malaha? Al-zalzalah ya. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu malaha. Ketika bumi digoncangkan dengan sekuat-kuat goncangan. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan Allah keluarkan isi perut buminya keluar. Jadi kalau gempa nih seharusnya ya, waalaikumsalam. Kalau gempa seharusnya itu ketika terjadi akan ambruk ke bawah, tapi nanti Allah akan mengeluarkan seluruh perut bumi. Maka manusia akan bertanya-tanya, wa qala al-insanu malaha, apa yang terjadi dengan bumi ini? Nah, ini orang-orang seperti ini yang tidak pernah tahu dan pernah melihat dan juga tidak mau mendengarkan apa peringatan dari Allah dan Rasul-Nya. Bahwa orang-orang beriman nanti pada yaumul kiamah, terjadinya hari kiamat itu, orang-orang beriman tidak akan merasakannya. Kenapa? Karena akan diwafatkan terlebih dahulu. Jadi kita nih kalau orang beriman bersyukur, Bu. Karena kata Rasul, orang yang paling seburuk-buruk manusia nanti adalah orang yang akan merasakan kiamat. Dan dalam Al-Quran dikatakan, wa ma amrus sa'ah illa kalamhil basar au huwa aqrab. Tidaklah terjadinya hari kiamat itu kecuali kejadiannya itu lebih cepat daripada kedipan mata. Bahkan lebih cepat dari itu. Nah, itu dia. Jadi kiamat, air laut meluap ke daratan, bintang saling bertabrakan, matahari jatuh, kemudian langit terbelah, bumi hancur. Itu kata Allah terjadinya seperti kedipan mata, bahkan lebih cepat. Nah, itu bagaimana itu, Bu? Bisa kita pikirkan ya. Padahal begitu prosesnya, tapi kata Allah lebih cepat daripada kedipan mata. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi biasakan ya diri kita agar kita ingin dekat dengan Allah, banyak zikir. Maka kata Rasulullah, jadidu imanakum. Perbaharuilah oleh kalian iman kalian. Ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanan? Ya Rasulullah, bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, aktsiru biqauli la ilaha illallah. Perbanyaklah kalian untuk mengucapkan la ilaha illallah. Itu efeknya adalah iman kita akan selalu baru. Artinya selalu ingat kepada Allah. Kita kan begitu, pengennya selalu ingat kepada Allah. Jadi ketika ada takdir Allah untuk mencabut nyawa kita, kita lagi ingat sama Allah. Kan begitu. Matinya mah pakai cara apa aja. Ada yang matinya karena penyakit, ada yang tabrakan, ada yang ketimpa pohon, ada yang rumahnya hancur, ada yang dibunuh oleh musuh seperti saudara-saudara kita di Palestina. Ya. Ada yang ketimpa reruntuhan bangunan,
ada yang kena pistol, ada kena bedil, ada pokoknya berbagai macam cara kematian. Kata Allah, nggak ada masalah itu. Yang jadi masalah adalah jika kalian dalam kematian itu tidak membawa iman aja. Itu yang jadi masalah. Sahabat Rasul, paman Rasulullah bernama Hamzah, itu syahidnya diapain? Dicincang. Hidungnya dipotong, kupingnya dipotong, yang lain-lainnya juga anggota tubuhnya dipotong-potong, dijadiin kalung oleh Hindun itu. Tangannya dipotong, hidungnya dipotong, kupingnya dipotong, diikat-ikat di rantai, dijadiin kalung. Dan emas yang dipakai sama Hindun itu dikasihin sama Wahsy. Wahsy itu adalah budak yang berhasil membunuh Hamzah, paman Rasulullah SAW. Sampai-sampai Rasulullah nangis dan Rasul mengatakan, aku akan membalas satu orang muslim dengan 70 orang kafir. Saking Rasul marahnya itu ketika itu. Akhirnya turun ayat dalam surat An-Nahl. Wa idza aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Kalau kamu diberikan kesulitan atau diberikan sebuah kejadian yang membuat kamu itu sedih, maka balaslah sesuai. Kalau mati di satu, ya bunuhnya cuma satu aja, jangan banyak-banyak. Gitu. Tapi kalau ngasih orang, nah ini dia nih, beda nih ya. Kalau kita disakiti, maka balas penyakit itu dengan hanya bunuh satu, ya bunuh satu, jangan banyak-banyak. Tapi kalau kita dikasih sama orang, wa idza huyyitum bitahiyyatin, jika kamu diberikan penghormatan oleh orang lain, maka gantilah penghormatan tersebut dan dengan yang lebih baik. Atau semisalnya, kita dikasih ini, Ibu Susi Darmawan dikasih makanan sama tetangga, pastel ada 2, sebagai bentuk terima kasihnya kita lebihin 4. Atau kalau nggak punya semisalnya. Nah itu. Jadi kalau misalnya kita ngasih orang harus lebih banyak, tapi kalau ngebalas nggak boleh lebih. Kalau dipukul pipi kanan, ya pipi kanan dikasih. Tapi kalau dia ngasihnya banyak, kita kasih lebih banyak lagi. Nah itu dia. Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Luar biasa tuh Islam tuh mengajarkan seperti itu kepada kita. Maka tambah beriman kita bahwa Rasul adalah benar-benar manusia yang memiliki akhlak mulia. Tidak ada yang lebih mulia daripada akhlaknya selain Rasul. Itu iman tuh ya, akidah tuh. Kadang-kadang kita masih menganggap ada orang yang lebih baik dari Rasul. Waalaikumsalam. Insyaallah. Macet ya, Pak. Nah, baiklah para hamba Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara bersyukurnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 7. Ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini peringatan Allah terhadap Bani Israel. Setelah mereka diberikan begitu banyak kenikmatan, mereka diselamatkan dari pengejarannya Fir'aun, kemudian mereka dikasih makanan manna wa salwa yang turunnya dari langit, kemudian mereka diberikan air yang jumlahnya 17 mata air dari sebuah batu. Kemudian mereka diutamakan ras mereka pada saat itu, faddaltukum 'anil 'alamin. Kata Allah, nikmat-nikmat itu kamu harus syukuri itu. Jika kamu tidak syukuri, ingat adabku sangat pedih, kata Allah. Nah, cara mensyukurinya dalam kitab Jalalain. Nah, ini kitab standar ya. Di setiap pondok pesantren kitab Jalalain ini selalu dikaji oleh santri-santrinya. Yang dikarang oleh 2 orang ulama yang namanya sama. Yang pertama Jalaluddin As-Suyuti, yang kedua Jalaluddin Al-Mahalli. Ketika mentafsirkan ayat 7 dari surat Ibrahim ini, bahwa seseorang itu bisa mensyukuri nikmat Allah dengan 2 cara. Nah, ini harus diketahui. Cara yang pertama adalah mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah itu pertama adalah dia mengesahkan Allah, bahwa tidak ada Tuhan kecuali yang disembah adalah hanyalah Allah. Yang kedua adalah dia mengakui bahwa seluruh alam semesta termasuk kita yang menciptakan adalah Allah. Jika di dalam hati kita memiliki iman seperti itu, maka kita sudah termasuk orang yang bersyukur.
Ya, kalau dalam hazanah keilmuan dalam ilmu tauhid itu disebut dengan tauhid uluhiyah dan rububiyah. Uluhiyah itu adalah pentauhidkan Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Rububiyah itu adalah Robbi, yang mengatur, yang menciptakan semuanya Allah. Nah, yang kedua, orang itu bisa dikatakan bersyukur kepada Allah adalah dengan taat kepada Allah. Kalau tadi mengesahkan, yang kedua dengan taat. Sudah kita tahu bahwa Allah itu memiliki kekuasaan, kekuatan, kemaha pengasih dan penyayang, pokoknya maha atas segalanya. Berarti kita nggak punya kekuatan apa-apa, maka timbul rasa taat kepada Allah, rasa takut. Nah, jika kita punya rasa takut kepada Allah, taat kepada Allah, maka kita sudah termasuk orang yang bersyukur. Makanya kata Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah itu amalan iman hati itu. Aku bersaksi tiada Tuhan kecuali. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Maksudnya adalah setelah kita beriman, maka realisasi daripada penghambaan kita kepada Allah adalah dengan mengikuti cara manusia pilihannya, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ada pendeta dari Bani Najran. Nah, Bani Najran itu adalah sebuah tempat yang berdekatan dengan Yaman. Di selatannya Jazirah Arab. Nah, ini Jazirah Arab nih, kalau misalnya melihat dari peta, adanya di selatan di bawah nih ya. Kalau misalnya di atas itu di utara. Utara itu ada Syam, yang sekarang meliputi Lebanon, Syria, kemudian apa lagi? Palestina, dan satu lagi Yordan. Itu Syam gitu ya. Kenapa dikatakan Syam dan Yaman? Karena Rasul membagikan dua arah tempat itu dengan kanan dan kiri. Yaman itu sebelah kanan, Syam itu Shimaliyah, artinya sebelah kiri. Ada sekelompok pendeta dari Bani Najran datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, inni uhibbullah. Ya Rasul, aku ini adalah orang yang mencintai Allah. Oh begitu kata Rasul, iya. Bagaimana cara mencintainya? Maka aku akan berada di biaraku, aku akan berzikir terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah ayat surat Al-Imran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad kepada siapa? Kepada orang itu yang mengaku bahwa dia cinta kepada Allah. Jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, caranya adalah hanya ikuti aku. Kata Nabi, ikutin aku. Kenapa? Karena aku utusan Allah. Jadi untuk mencintai Allah itu bukannya bagaimana cara kita mencintai Allah, bukan. Tapi bagaimana Allah cinta kepada kita, itu gitu ya. Ini harus ada perbedaan nih. Kalau kita cinta kepada seseorang, maka kita mencintai orang itu dengan cara kita. Misalnya kita cinta terhadap seorang wanita, kita bawain terus nih salak sama apel. Padahal yang dia suka tuh bukan ini. Yang dia sukain apa? Pastel misalnya. Itu gak bakalan dia suka sama kita. Ada sebagian saudara-saudara kita yang dia cinta mengaku kepada Allah, saya cinta kepada Allah. Caranya pakai cara dia sendiri. Bagaimana kamu mencintai Allah? Ya pokoknya cinta aja. Ini gak beda dengan orang-orang, maaf nih, di luar agama kita. Orang-orang Kristen misalnya. Dia hanya modal iman aja. Tapi dia mau pakai cara hidupnya bagaimana, yang penting cinta aja kepada Tuhannya dia. Kita sering melihat kan, ada orang-orang yang maaf gitu, tidak pakai baju tapi kalungnya yang penting beriman. Kalau kita nggak bisa, kalau kita tuh caranya bagaimana? Caranya agar Allah cinta sama kita. Nah berarti Allah punya aturan.